Halo, selamat pagi. Anak-anak sudah mendengarkan apa yang Pak katakan? Cek. Halo, apakah suaranya sudah bisa masuk? Sudah, Pak. Sudah ya. Pak, Ah, sudah S- Slide-nya yang Bapak tampilkan sudah kelihatan? Pak, Sudah, Pak. sudah Pak. Baik, anak-anak, selamat pagi sebelumnya. Untuk pertemuan hari ini, anak-anak akan belajarkan tentang materi kepariwisataan. Mungkin sebelumnya materi kepariwisataan sudah diajarkan sama Ibu Dian. Mungkin Bapak sampaikan untuk pelajaran kepariwisataan di kelas 10 itu diajarkan berdua, artinya bertim dalam pembelajaran secara daring. Minggu lalu, pertemuan sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Dian tentang materi tentang sejarah pariwisata. Nah, pada hari ini Bapak akan melanjutkan materi berikutnya. Nah, sebelum lanjut ke materi, mungkin Bapak perkenalkan diri dulu. Nama IKD Arewangsa, alamat mungkin Banjar Cebang, Desa Seronggo, Gianyar, pelajaran yang diampu kepariwisataan. Mungkin itu perkenalan secara singkat, mengingat waktu kita untuk pertemuan hari ini hanya 30 menit, sehingga nanti untuk perkenalan kita lanjutkan nanti mungkin pembelajaran secara tatap muka. Bisa lanjut? Halo, ya. bisa lanjut ya? Bisa, Pak. Bisa Pak. Untuk materi di sini kita akan melanjutkan materi sebelumnya itu tentang industri pariwisata, anak-anak ya. Mungkin anak-anak sudah mengetahui, mungkin mendengar apa itu industri pariwisata. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan atau dan penyelenggaraan pariwisata. Nah, mungkin anak-anak sudah mengetahui bahwa kita di Bali secara khusus kita merupakan mengembangkan industri pariwisata. Nah, di sini ada undang-undang mengatakan bahwa pariwisata itu merupakan sebuah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Sehingga kita di Bali, kita bergerak di bidang industri pariwisata, kita harus bisa mengembangkan usaha penyediaan barang atau jasa, sehingga nanti para wisatawan yang datang ke Bali, dia akan melakukan kegiatan wisata yang secara nyaman, karena kita harus menyediakan usaha maupun jasa, sarana, dan lain sebagainya. Nah, itu tentang undang-undang dulu, tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.
Sudah jelas? Baik, kita lanjut. Nah, mungkin adik pernah dengar tentang industri pariwisata, mungkin secara jelasnya Bapak akan sampaikan di sini. Mungkin di layar anak sudah lihat itu ada pengertian industri pariwisata menurut beberapa ahli. Yang pertama, jelas pada slide itu Kusdianto Hadiruto dalam bukunya Pendit tahun 1994, dia mengatakan bahwa industri pariwisata adalah suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengembangan produk suatu layanan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang berpergian atau yang disebut dengan wisatawan. Sudah jelas bahwa menurut Kusdianto Hadiruto secara garis besarnya bahwa industri pariwisata itu merupakan sebuah organisasi baik pemerintah maupun swasta. Notabene dia mengembangkan produk suatu layanan yang memenuhi kebutuhan orang-orang yang berpergian atau yang disebut dengan wisatawan. Nah, dalam industri wisata, Kusdianto mengatakan dia lebih cenderung ke dalam produk, artinya pengembangan produk dalam suatu layanan. Misalkan contohnya, bahwa industri pariwisata itu kenapa pengembangan produk, contoh di Bali, kita ambil contoh dulu anak. Produk apa yang kita akan tawarkan kepada wisatawan yang akan berkunjung ke Bali seperti itu. Nah, produk itu nantinya kita akan berikan kepada wisatawan dan tidak bisa dibawa pulang, itu sepertinya. Kenapa produk-produk itu? Salah satunya apa? Misalkan kita mengunjungi daerah Tanah Lot, sehingga kita akan bisa memberikan produk wisatawan tuh. Itu merupakan sebuah objek wisata. Produk apa yang bisa dia berikan kepada wisatawan, misalnya keindahan pantai maupun ada pura di tengah laut atau seperti apa. Nah, itu merupakan sebuah produk yang akan nantinya dijual kepada wisatawan. Baik, contoh-contoh yang lainnya sudah ada, misalkan anak-anak berkunjung ke daerah-daerah wisatawan yang ada di Bali, itu secara khusus dulu. Nah, Kusdianto di sini dia mengembangkan bahwa industri pariwisata itu merupakan suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta. Banyak organisasi-organisasi industri pariwisata baik pemerintah maupun swasta yang berkembang secara pesat. Mungkin sebelum wabah COVID itu di Bali perkembangan wisata sangat pesat. Nah, karena adanya wabah COVID-19, mungkin kurang lebih 1,5 tahun kita sudah menjalankan adanya virus COVID-19, sehingga di Bali sekarang untuk perkembangan wisata bukannya mati, artinya tidak bisa berkembang karena dengan adanya virus COVID-19. Baik, anak-anak, kita lanjut yang nomor 2. Menurut W. Hanseker dan Ben dari University, juga di sini adalah Pendit tahun 1994, kutipannya bahwa dia menggunakan tourist enterprise. Nah, di sini hampir sama penjelasan tentang bahwa industri pariwisata itu merupakan sebuah usaha.
Nah, baik, kita lanjut. Nomor 3, GA Small dalam bukunya Tourism Promotion itu dan dikutip dari UIT tahun 1985, halaman 143. Secara umum bahwa industri pariwisata itu merupakan keseluruhan pelayanan yang diterima oleh wisatawan semenjak ia meninggalkan daerah asalnya dan sampai di tempat tujuan dan kembali ke daerah asalnya. Ini sebenarnya hampir sama secara umum bahwa industri pariwisata itu merupakan pelayanan yang diberikan oleh pengembang industri wisata kepada wisatawan yang datang melakukan kegiatan wisatawan. Contohnya misalkan dia datang dari negaranya, dia berkunjung ke Bali atau berwisatawan, nanti setelah melihat produk-produk yang ditawarkan oleh industri wisata yang dari Bali, mungkin produk itu dia tidak akan dapat dibeli, dan nanti dia kembali ke daerah asalnya tanpa membawa produk dari industri wisata yang ada di Bali. Nah, itu tentang beberapa teori tentang pengertian dari industri pariwisata. Nah, secara umum menanam bahwa industri pariwisata itu merupakan suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta di dalam pengembangan produk suatu layanan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang melakukan kegiatan berwisata. Nah, itu menurut Kristianto Hadiputo yang sering yang digunakan bahwa industri pariwisata merupakan sebuah organisasi baik pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengembangan produk suatu layanan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang berpergian atau yang disebut dengan wisatawan. Nah, ini merupakan pengertian dari industri pariwisata, sehingga untuk pengembangan industri pariwisata itu tergantung dari pelayanan yang diberikan kepada wisatawan yang akan melakukan wisatawan ke Bali atau ke Indonesia secara umum. Baik, untuk lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang ciri-ciri industri pariwisata. Baik anak-anak, di sini ada 7 mungkin yang Bapak tampilkan tentang ciri-ciri industri pariwisata. Baik, yang pertama itu hasil produk industri pariwisata tidak dapat dipisahkan karena produk itu tidak dapat dibawa kepada konsumen untuk ditawarkan. Seperti yang Bapak bilang tadi bahwa produk industri pariwisata itu tidak bisa dijual kepada konsumen atau kepada wisatawan. Kenapa? Karena produk itulah yang menjadi daya tarik wisatawan sehingga produk yang dihasilkan itu tidak bisa dibawa pulang kembali ke negara asalnya. Contoh misalkan tadi sudah Bapak jelaskan, misalkan dari apa yang kita tawarkan kepada wisatawan, dia hanya menikmati saja dan melihat tanpa dia melakukan penjualan, sehingga produk-produk dari industri wisata itu tidak dapat dibawa pulang oleh konsumen untuk ditawarkan. Nah, baik produk secara wisata yang misalkan kita contohkan di Bali seperti itu. Apa yang misalkan menjadi daya tarik itu tidak bisa dibeli seperti itu. Sehingga jangan menikmati saja seperti konsumen untuk melakukan kegiatan wisatawan. Baik, kita lanjut nomor 2. Pada umumnya peranan perantara tidak dibutuhkan karena proses produksi terjadi bersamaan dengan konsumsi.
Nah, ini sudah umum anak-anak bahwa kita pada umumnya peranan perantara itu tidak dibutuhkan karena proses produksi terjadi bersamaan dengan konsumsi. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Produk industri pariwisata tidak dapat ditimbun seperti hasil industri lain. Misalkan, contohkan di Bali, misalkan Hari Raya Galungan di Bali yang berlangsung sekali dalam setahun, 2 kali semestinya dalam setahun, tidak dapat disaksikan seminggu sekali atau dalam waktu yang tidak tertentu. Mungkin di sini salah ketik ini 2 kali dalam setahun kita ya. Nah, Hari Raya Galungan itu di Bali itu 6 bulan kita perayaannya. Ini yang dimaksud adalah seperti ini anak-anak, bahwa industri produk dari industri pariwisata itu tidak dapat ditimbun seperti misalkan industri lainnya. Ya kumpulkan. Karena sifatnya industri pariwisata ini misalnya Raya Galungan. Ya, Raya Galungan itu tidak bisa kita rayakan setiap 4 minggu, 2 minggu. Itu hanya bisa kita rayakan dalam 1 tahun 2 kali atau 6 bulan. Tidak dapat kita menyaksikan, misalnya wisatawan itu ke Bali. Saya ingin melihat bagaimana situasi area Galungan. Misalnya, sekarang mungkin lagi 2 minggu tidak bisa. Karena itu tidak bisa ditimbun. Kita hanya memberikan produk misalkan area Galungan itu kepada wisatawan dia 6 bulan sekali. Tidak misalnya 4 minggu, 2 minggu. Kan tidak mungkin kita merayakan Hari Raya Galungan dalam waktu yang 4 minggu dan 2 minggu. Itu yang dimaksud anak-anak ya. Yang jelas bahwa produk industri pariwisata tidak dapat ditimbun seperti hasil industri lainnya. Artinya tidak dapat dikumpulkan. Misalnya kita lihat kapan itu tidak bisa. Karena misalkan Hari Raya Galungan di Bali berlangsung selama 1 tahun atau 6 bulan. Kita tidak dapat saksikan seminggu sekali maupun 2 kali dalam waktu yang tidak tertentu. Nah, Raya Galungan ini merupakan juga produk dari industri pariwisata yang ada di Bali. Misalkan Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan lain sebagainya. Itu budaya. Ngaben. Nah, kalau ngaben itu sifatnya insidental. Kita bisa memberikan produk tentang ngaben misalkan. Tapi sifatnya insidental karena ngaben itu tidak pakai waktu, artinya waktu-waktu tertentu, sifatnya insidental seperti itu. Nomor 4. Permintaan terhadap hasil produksi pariwisata sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomis. Jelas bahwa permintaan terhadap hasil produksi sangat dipengaruhi terhadap faktor-faktor non-ekonomis. Nomor 5. Calon konsumen tidak dapat mencicipi produk yang akan dibelinya, tetapi hanya dapat melihat dari brosur, slide, televisi, atau film yang dibuat secara khusus untuk keperluan promosi. Seperti yang Bapak adakan tadi, bahwa jelas-jelas bahwa produk itu tidak akan dibeli oleh konsumen, tetapi produk industri pariwisata itu hanya dapat dilihat. Mungkin kalau dilihat dari berbagai media, misalkan dari media cetak, brosur, mungkin sekarang yang ngetren mungkin lewat media-media sosial lainnya seperti IG dan lain sebagainya, Facebook. Nah, mungkin dari slide, mungkin dari berita televisi, maupun film-film yang dibuat secara khusus untuk keperluan promosi. Nah, jelas di sini sudah dijelaskan ciri-ciri produk industri pariwisata bahwa calon konsumen itu tidak dapat mencicipi produk yang dibelinya, tetapi hanya dapat melihat dari brosur maupun media-media sosial lainnya. Misalkan contoh wisatawan ingin berkunjung ke Bali, dia hanya bisa melihat dulu dari negaranya. Oh, di sini ada objek wisata. Oh, di sini. Sehingga dia melihat dulu baik dari televisi, slide yang akan datang ke Bali melakukan kegiatan wisatawan, dan sampai di Bali dia juga tidak dapat mencicipi produk yang akan dibelinya dan tidak dapat dibeli. Karena industri pariwisata itu merupakan produk industri tidak bisa dibeli oleh konsumen maupun wisatawan yang melakukan kegiatan wisatawan. 6.
hasil atau produk pariwisata itu banyak bergantung pada manusia. Dan sedikit sekali yang dapat digantikan dengan mesin. Jelas, itu produk-produk industri pariwisata itu banyak bergantung pada manusia dan sedikit sekali yang dapat digantikan dengan mesin. Jelas, karena semua produk-produk industri wisata itu tergantung dari manusianya sendiri. Apa yang ingin ditawarkan oleh wisatawan? 7. Penyediaan usaha produk industri wisata memerlukan biaya besar dan mempunyai risiko tinggi. Jelas. Kita bekerja di dunia industri pariwisata, kita memerlukan biaya besar untuk memberikan sarana-sarana kepada wisatawan yang akan melakukan kegiatan wisata. Sehingga juga memiliki artinya risikonya sangat tinggi. Bisa lanjut? Nah, itu dari ciri-ciri industri pariwisata. 7 industri pariwisata yang penting untuk diketahui. Jelas di sini secara garis besar bahwa industri pariwisata itu produk yang dihasilkan dapat dibeli dan dapat dibeli oleh konsumen. Nah, sekarang ada unsur-unsur pariwisata, industri pariwisata. Mungkin secara garis besar saya sampaikan ada 7 unsur-unsur industri pariwisata. Yang pertama ada akomodasi, jasa boga dan restoran, bisnis transportasi, penukaran uang, daya tarik wisata, ramata dan biro perjalanan. Dan di sini unsur-unsur industri pariwisata yang kita akan sediakan. Yang pertama akomodasi, jasa boga restoran, bisnis transportasi, tempat penukaran uang, daya tarik wisata, cendera mata, dan biro perjalanan. Nah, kita ambil sekarang akomodasi. Jelas yang slide yang Pak tampilkan di sini bahwa akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan. Akomodasi tersebut dapat berbentuk hotel dan lain-lainnya. Sehingga pada dasarnya akomodasi merupakan membantu menyediakan jasa penginapan bagi wisatawan yang memerlukan tempat menginap selama melakukan perjalanan wisata. Jika perjalanan wisata dilakukan lebih dari 24 jam, tentunya memerlukan penginapan. Nah, ini salah satu contoh akomodasi dalam berbentuk hotel dan baik anak-anak, mungkin untuk materi sampai di sini dulu yang Pak saya sampaikan. Kurang lebih nanti akan dilanjutkan kembali karena mengingat waktu kita hanya dapat 30 menit untuk pelajaran kepariwisataan. Nah, sebelum Bapak simpulkan atau mungkin ada pertanyaan dari anak-anak dulu, silakan bertanya tentang industri pariwisata. Silakan. Tentang industri wisata, silakan mungkin tanyakan. Ya, silakan masuk. Recording in progress. Silakan masuk. Ada yang ingin tanyakan? Silakan
Tanyakan tentang materi industri pariwisata, baik dari pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur dari industri pariwisata. Silakan. Woi. Halo. Baik, Nana. Gini. Ada yang ingin tanyakan, silakan. Anda belajar apa mengening? Kalau memang tidak ada yang tanyakan, mungkin di sini Bapak kasih masalah, Nana. Mungkin bisa ditanggapi ya. Yang pertama, industri pariwisata ada karena adanya kebutuhan akan perjalanan wisata. Mungkin bisa kalian memberikan tanggapan. Bahwa industri pariwisata itu ada karena adanya kebutuhan akan perjalanan wisata. Yang nomor dua, mengapa kepariwisataan Indonesia semakin berkembang? Mungkin nanti bisa Nana tanggapi tentang masalah yang Pak sampaikan kepada Nana. Mohon kalau nanti untuk bisa menanggapi masalah yang Pak sampaikan, ada dua masalah ini. Yang pertama, industri pariwisata ada karena adanya kebutuhan akan perjalanan. Mungkin apa yang dimaksud bahwa industri pariwisata itu ada karena adanya kebutuhan akan perjalanan wisatawan. Nah, dua, mengapa kepariwisataan Indonesia semakin berkembang? Silakan bisa tanggapi. Nah, yang mungkin yang bisa yang nomor dua dulu, mengapa kepariwisataan Indonesia itu semakin berkembang? Ada yang bisa menanggapi ya? Saya mau, Pak. Silakan nama. Nama saya Putu Rian Rijasa, Pak. Kelas AP5, absen 27. Rian Rijasa. AP5, absen. Absen 27, Pak. Ya, silakan. Baik, mengapa kepariwisataan di Indonesia semakin berkembang? Ya. Karena menurut saya karena Indonesia memiliki kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal masyarakatnya yang sangat banyak dan
menarik, Pak. Dan pula dan daripada itu juga Indonesia memiliki tempat pariwisata yang sangat indah dan banyak, Pak. Itu saja, Pak. Dan banyak. Baik, mungkin dari Putu Rian sudah menanggapi mengapa keperusahaan Indonesia itu semakin berkembang. Yang pertama bahwa kita Indonesia jelas berkembang. Satu, karena Indonesia itu banyak keanekaragaman produk-produk dari wisata, ya, dari wisata yang bisa dihasilkan. Contohnya tadi dijawab bahwa Indonesia itu memiliki keanekaragaman jenis sara dan memiliki banyak objek-objek wisata yang ada di Indonesia, karena apalagi Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Jelas kita banyak memiliki banyak memiliki. Kalau kita banyak kepulauan, sehingga kita memiliki objek wisata pantai. Jelas. Tadi sudah dijawab bahwa mengapa perusahaan Indonesia itu semakin berkembang, karena adanya banyak objek-objek wisatawan yang bisa dikembangkan di Indonesia, sehingga bisa mampu menerima pendapatan maupun devisa negara. Nah, mungkin ada yang lain bisa menanggapi. Tadi sudah bagus dari tanggapan Rian. Yang lain? Nah, baik anak-anak, karena waktu sudah 30 menit berjalan, sehingga pertemuan akan kita lanjutkan minggu depan. Nanti akan diajar oleh Ibu Dian. Nanti materi akan dilanjutkan tentang akomodasi industri pariwisata. Nah, untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pertemuannya minggu depan, dan Bapak tutup dengan ucapan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Iya, uyut. Gila kepada Rian. Yang kedua, Guas. Pokoknya harus dibalik kayaknya. Di atas ya. Jadi gua baru tahu guys kalau ada. Udu. Rian, nama lagi belajar macam apa Rian? Rian itu macam Rian ini. Sama jam pasti. Belum baca. Udu. Awal 11. Udu. Komit cara buduh Rian. Sama-sama coba mute muruna suarane. Udu. Udu. Ya, anak enong. Mang Rama. Atas Bang Rama. Ini kadek oke tadi. Min mati desat. Atas nama Nikade oke tadi. Gus, payu tinggal lewat cewek, Gus. Mang duel ya, Mang. Bang Rama. Duel, Bang Mang. Rama. Palat sama tamanya.
8 Gunantara, tolong dimatikan mic-nya. Bisa menciptakan Pak, taro aja. Gunantara tolong. Taro. Gunantara Arab Palat semua ramain. Cuman taro Arab. Bangko. Kade oke gitari. Kumula aja dulu ini. Bro. Bebe tari. Oh, dari api semelahan. atas nama Gunantara, tolong matikan mic-nya. Atas nama Jimo tolong ngil. Atas nama Nikade Oki Witari. Pinjak uyut. Perempuan yang disebarkan oleh anak menantunya ini disebut dengan Hasan anak harimau. Nah, itu ajaran dari menantunya tuh. Setelah anak perempuannya menikahi sang menantu, disitulah ayah ini mulai terseret ke dalam ajaran sesat dan di mana dia menjadikan menantunya ini sebagai spiritualnya itu. Jadi ilmu-ilmu yang dia pelajari, ilmu-ilmu kesesatan yang dia dapat itu justru dari anak menantu. Awalnya memang dia cuma ikut gitu ya, ikut ajaran anak menantunya gitu ya, benar-benar menjadi umat daripada anak menantunya ini, Hasan si anak harimau ini. Nah, sampai di titik ayah bin ini merasa kalau dia itu sebenarnya powernya lebih tinggi, lebih kuat daripada menantunya gitu ya. Dan dia merasa pengaruhnya dia terhadap orang-orang banyak itu lebih kuat gitu. Disitulah akhirnya muncul keinginan dia mungkin cara dia nanti menciptakan agama baru, sekte ajaran sesat atau agama baru yang diciptakan oleh ayah ini bernama Kerajaan Langit. Ya agak juga ya kalau didengar ya, Kerajaan Langit itu udah kayak sudah empire ya kan, kerajaan matahari. Betul. Oke, setelah 10 gitu. Langit milik ayah. Madin. Orang. Dalam tempat gelap, namun anehnya tidak membedakan gender, karena perempuan dan laki-laki di tempat gelap tersebut mencari dalam Islam itu berpikir. Berarti kan masih ada undi-undi agama Islam, masih agama Islam kalau misalnya berpikir. Nah, sementara apa yang mereka lakukan itu agak berseberangan, yaitu mencampur-adukan wanita dan laki-laki di tempat yang gelap gitu ya. Ternyata pengaruh ayah buat gimana dan sesuatu itu lebih maju dan lebih besar. Pengakuan ini langsung diutarakan oleh adalah suatu anggota yang udah lama banget Kerajaan Langit ini. Bahkan dia ini adalah angkatan pertama gitu yang dia mengatakan daripada Kerajaan Langit milik ayah ini, masa kejayaannya itu ya mulai berkembang banget tuh era 80-an. Penyebaran ajarannya juga dipercaya oleh orang-orang keamanan di negara Malaysia dan juga dikatakan mendapat anak-anak, saya mohon perhatiannya ya. Sekarang saya mengganti lagi sekali untuk kelas 10. Salam dari Bu Agung ya, yang ngajar itu Bu Agung Bu Agung Santika, karena beliau masih ada dan itu ada acara nikah gitu ya. Saya tadi di chat, tolong lagi sekali. Oke. Kita melanjutkan minggu yang lalu. Nah, sebelum kita mulai, mari kita saya mohon perhatiannya. Sebelum kita mulai, mari kita
berdoa dengan mengaturkan penganjalinya. Om Swastiastu. Ini depannya kita sebutkan teman-teman. Kembali kita buka. Kemarin sampai, nah sebelum kita mulai, mungkin minggu yang lalu kan masih ingat ya, cirinya tentang apa? Bangsa dan negara. Ya, hakikat bangsa dan negara. Masih ingat apa itu bangsa, apa itu negara, ya. Para Yang artis saya jawab, bangsa itu apa? Nah, sekarang biar nggak ribut. juga artis yang ternyata Ya, ikut siapa yang mau jawab? di kerajaan langit ini. Apa yang dimaksud dengan bangsa? Yang ada di Malaysia. Jadi sebenarnya adalah yang terkenal di Bu Yanti coba. Bu dia Yanti. tergabung ke dalam sekte kerajaan milik ayah Bin. Selain melakukan zikir, ternyata ayah Bin ini dianggap memiliki kemampuan untuk Bangsa adalah mengobatkan berbagai penyakit. yang Ya. dimaksud Bahkan bangsa dikatakan dengan aja menyebutkan namanya sekelompok dapat membuat seekor hewan buas manusia yang menempati satu tempat tertentu kalau yang memiliki persamaan nasib, seperjuangan, cita-cita, dan tujuan. Ya, itu bangsa. Kalau negara ada unsur-unsur negara, ya. Unsur negara dalam mendirikan sebuah negara itu harus ada apa? Wilayah. Ada rakyat, ya. Kalau negara nggak ada rakyat, siapa yang diurus, gitu ya. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, yang ini yang di layar coba lihat hakikat negara, fungsi negara. Ingat ya, fungsi negara secara umum sebagai penjaga ketertiban dan keamanan umum. Nanti di selanjutnya kita akan lebih detail jelaskan. Oke. Saya mengulang yang minggu lalu supaya anak-anak ingat. Fungsi negara. Sudah, sifat-sifat negara. Sebutkan sifat-sifat negara. Sudah ada di layar. Satu, sifat memaksa. Kedua, monopoli. Ketiga, sifat mencakup semua. Masing-masing nanti anak-anak jelaskan dalam soal-soal nanti kan apa yang maksud dengan sifat memaksa dari negara, kan itu pertanyaannya. Kenapa negara bisa memaksa warga negaranya? Apakah tidak menyalahi, kan gitu? Itu nanti pertanyaannya. Kalau kita sudah di SMK, pertanyaannya lebih mengapa negara bisa memaksa warga negara? Dalam hal apa warga negara bisa dipaksa? Kemarin Pak sudah jelaskan, negara punya kewenangan untuk memaksa menurut peraturan perundang-undangan. Tidak boleh sembarang memaksa. Ya, memonopoli demi kesejahteraan rakyat. Kan boleh, harus itu. Kalau tidak negara yang menguasai, tentu kalau orang pribadi atau pengusaha yang menguasai, ya tentu rakyat menjadi korban gitu. Nah, itu kira-kira ya. Ingat fungsi negara, ingat sifat negara. Itu sudah kemarin ya. Sekarang nah, bentuk-bentuk negara. Bentuk kenegaraan. Nanti masuk ke sistem negara. Bentuk-bentuk kenegaraan atau gabungan negara sebagai berikut. Ini yang lalu sedikit saya singgung. Ada bentuk negara. Koloni adalah suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Pernah dijajah negara lain, kemudian dijadikan negara oleh yang menjajah. Kalau Indonesia bagaimana? Indonesia sudah mampu mengusir penjajah, gitu ya. Tapi ada negara yang memang
Karena dijajah, kemudian penjajahnya menjadi memiliki negara tersebut. Maka negara itu disebut koloni. Ya. Nah, berikutnya trustee atau negara perwakilan adalah wilayah negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Ya. Jadi kalau lihat sejarah ada Perang Dunia Pertama, satu, Perang Dunia Kedua. Dan berada di bawah naungan Dewan Perwalian. Bukan perwakilan, ya, perwalian namanya. Dewan Perwalian PBB. PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. Serta negara yang menang perang. Jadi negara yang menang perang itu menguasai negara-negara tersebut dengan naungan di bawah Dewan Perwalian PBB. Negara itu namanya negara trustee atau perwakilan. Ya, jadi bisa Anda singkat-singkat aja. Kemudian berikutnya bentuk kenegaraan mandat. Nah, sekarang kata mandat, dimandatkan gitu ya. Adalah suatu negara yang sebelumnya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang. Ya, jadi di bawah, karena dulu dia kalah, jadi negara itu di bawah perlindungan negara yang mengalahkan, yang menang. Yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Nah, apa bedanya PBB dengan Liga Bangsa-Bangsa? Nah, sebelum PBB itu berdiri kan awalnya adalah LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Ini ingat. Makanya di sana ada Perang Dunia Pertama ya. Kalau PBB sudah ke Perang Dunia Kedua. Ya. Artinya setelah Perang Dunia Pertama masuk ke Perang Dunia Kedua, LBB berubah namanya menjadi PBB ya. Dari Liga Bangsa-Bangsa menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Saya lihat lagi sejarah di SMP itu sudah dikasih tahu. Nanti di pelajaran sejarah juga di kelas 10 kan ada, bisa ditanyakan nanti. Berikutnya yang ketiga, keempat ya, protektorat. Apa itu protektorat? Suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat. Nah, kalau ada negara yang merasa negaranya kuat, ada negara lemah yang ingin berlindung supaya dia cepat maju kan macam-macam tujuannya. Nah, dia berlindung pada negara yang kuat, itu namanya negara protektorat. Nah, apakah sekarang ada atau tidak? Kalau dulu setelah perang itu masih ada. Nah, sekarang kalau sudah mampu, menjadilah dia negara berkembang. Ya, kan ada negara maju, negara berkembang, gitu ya, dan negara yang di bawah perlindungan negara yang kuat. Nah, terakhir bentuknya dominion, biasanya di daerah Afrika ya, Afrika Selatan. Yakni merupakan bentuk negara yang khusus dalam lingkungan kerajaan Inggris. Inggris di mana negara yang tadinya merupakan negara yang kuat di sana. Kita lanjut lagi. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita punya waktu sedikit, anak-anak kita harus lebih cepat. Nanti di rumah dibaca, kalau tidak ada di buku paket, mohon cari di media atau buku LKS, pinjam pada kakaknya, kan punya ya. Jadi di buku LKS itu ada, nanti bisa dibaca-baca di sana. Nah, sekarang kita setelah materi hakikat bangsa dan negara, kita menuju ke negara Republik Indonesia. Ya. Perhatikan sekarang. NKRI. Indonesia adalah sebuah negara yang sah, ya, sudah diakui oleh negara lain. Persyaratan unsur negara sudah dipenuhi sejak Indonesia merdeka. Nah, pertanyaannya, Indonesia merdeka bisa dilihat secara de facto dan de jure. Mesti ingat itu ya. De facto artinya faktanya Indonesia merdeka sejak
diucapkannya proklamasi kemerdekaan. Masih ingat? Siapa yang bisa membacakan atau proklamasi? Nah, harus ingat dulu itu, baru bisa lanjut ini. Ini jalan. Ini hal penting nih. Semua cikal bakal negara kita sampai sekarang itu adalah cita-cita proklamasi. Jiwa, roh daripada bangsa negara Indonesia itu adalah proklamasi. Nana SD sudah hafal ini. Nana jangan lupa, lupa saya. Ada yang tahu? Proklamasi. Siapa yang mau jawab, silakan. Bisa angkat tangannya, bisa. Pak cari dulu, jangan sampai lupa ini. Saya mau lanjutkan, tapi anak-anak lupa ya. Kita mulainya melihat kondisi negara kita dari merdeka sampai sekarang itu dijiwai oleh proklamasi. Nana masih ingat Bapak proklamatornya ada dua. Siapa dia? Bung Karno dan Bung Hatta. Ya. Ya, silakan siapa yang mau. Ini kayaknya siapa yang ya. Nah, yang Kalau sudah bareng, selanjutnya. yang tahu tangannya? Ya. Yang 3 orang nih, salah satu. Ingat proklamasinya. Nanti kalau lupa saya ingatkan lagi. Ya. Yang AP10. Siapa nih yang AP10? Ya, kayak proklamasi, coba. Bisa ya? Ya, kalau masih lupa, cari-cari lagi ya. Ya, saya bisa lanjutkan, bisa ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, ya. Kemudian atas nama bangsa Indonesia. Coba dicari itu ya. Anak SD aja udah tahu. Nah, kalau sudah ingat anak-anak proklamasi itu berdasarkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Dibacakan oleh Bung Karno Hatta di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Ya. Pukul 10:15 dibacakan, itu jelas. Itu fakta kita sudah menyatakan kemerdekaan. Kemudian fakta de jure. Kita merdeka secara fakta sudah, secara de jure. Itu tanggal 18 Agustus 1945. Karena de jure yang dimaksud sah secara hukum, ya. Baik nasional maupun internasional, diakui oleh negara lain karena sudah memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi secara de facto tanggal 17 Agustus, de jure tanggal 18 Agustus. Itu harus dipegang terus ya. Kemudian berikutnya berdasarkan
proklamasi. Nah, kemudian hakikat daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tujuan dan cita-cita negara yang akan diwujudkan. Apa yang akan ingin diwujudkan? Yaitu negara yang adil dan makmur, yang tertuang di dalam tujuan negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat. Ya, di sana disebutkan melindungi seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta menciptakan ketertiban dunia. Itu antara lain. Kemudian di sana di alinea keempat juga ada ideologi negara Pancasila, ya, dari sila 1 sampai sila 5. Berikutnya hakikat daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ketiga, seluruh rakyat Indonesia bersepakat mendukung berdirinya negara kesatuan. Seluruh rakyat Indonesia bersepakat mendukung berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau sudah sepakat, berarti kita sudah siap untuk menjalankan amanat rakyat sebagai amanat penderitaan rakyat Indonesia. Melanjutkan sesuai dengan roh dan jiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya lebih detail sekarang, makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa makna Negara Kesatuan Republik Indonesia? Dilihat dari landasan hukum. Ya, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu berbunyi, Nana bisa lihat pasalnya, itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, karena pasal itu adalah sebuah aturan tertinggi dari Undang-Undang Dasar. Di sana disebutkan atau berbunyi Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu bunyi pasal 1, ya. Ayat 1, ingat. Karena di pasal 1 ada 3 ayat. Ya. Pasal 1 ayat 2 beda lagi. Pasal 1 ayat 3. Indonesia adalah negara hukum. Jadi kita bicarakan dulu pasal 1 ayat 1. Nah, maknanya adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kebangsaan negara yang modern. Artinya negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu berdasarkan tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah NKRI, walaupun berbeda agama, ras, etnis, atau golongan. Itu saya bikin inti daripada materinya, ya, di pasal 1 ayat 1. Nanti kalian bisa jelaskan bahwa di ayat 1 negara kesatuan yang berbentuk republik maknanya apa? Itu ya, maknanya adalah kita memiliki negara yang modern, dinamis, gitu ya, tanpa menggunakan agama, ras, etnis atau golongan. Kita berbeda tetapi menjadi satu NKRI. Saya kira itu. Nah, itu makna pasal 1. Udah, saya udah pelan-pelan ini, anak-anak tolong diperhatikan. Kalau anak-anak ada yang kurang jelas bisa. Apa? Ini ya. Apa sebok belah orang ada pes nu. Berikutnya ya, fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada 4 fungsi. 1 fungsi pertahanan,
Kedua, fungsi keamanan dan ketertiban. Ya, sisa apa sih? Tiga, Sisa fungsi di mana? kesejahteraan dan Sini kemakmuran. lawan no. Yang keempat, fungsi Turut ngasih keadilan. Ya. Worth it. Nah, kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud fungsi pertahanan? Nah, kalau kita tahu bahwa aparat yang menjaga pertahanan kita adalah TNI. Artinya TNI itu adalah institusi negara yang menjaga pertahanan atau menjaga kedaulatan negara dari gangguan luar. Ya, yang kaitannya dengan misalnya pertahanan itu bagaimana mempertahankan kedaulatan kita. Itu pertahanan. Tugas TNI di sana, tugas pokok. Tugas untuk menjaga negara kita ya bersama-sama gitu ya. Jadi pertahanan itu mempunyai kemampuan untuk menanggulangi timbulnya serangan dan ancaman. Ya, ada serangan, kalau perang kan kita diserang. Kalau ancaman kan bisa langsung, bisa tidak langsung gitu. Ya, ancaman itu bukan hanya dari luar saja, dari dalam pun bisa. Ya, makanya ada ancaman militer dan ancaman non militer. Kalau ancaman militer itu bersenjata, yang non militer tidak menggunakan senjata, tapi diancam, misalnya narkoba, gitu ya, masuk budaya yang berbeda dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya. Itu termasuk ancaman non militer. Yang berikutnya fungsi keamanan ketertiban. Ini adalah tugas Polri, ya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan tentram di masyarakat. Kenapa harus diamankan? Gitu. Karena masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Tentu tidak boleh menyimpang dari aturan atau peraturan yang berlaku. Nah, di sanalah tugas daripada polisi sebagai ujung tombak. Tugas pokoknya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Udah apa? Oke. Berikutnya fungsi kesejahteraan dan kemakmuran dengan menyelenggarakan pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Jadi pemerintah kita dengan uang rakyat itu menginvestasikan untuk membuat perusahaan, membuat lapangan kerja, kemudian membangun infrastruktur, sekarang dilakukan juga kesehatan agar apa? Menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, kan itu intinya. Nah, sekarang dalam proses panjang. Terakhir fungsi keadilan. Ini khusus tadi ada kesejahteraan, kemakmuran. Apa bedanya dengan keadilan? Fungsi keadilan artinya membentuk badan-badan peradilan. Apa itu badan peradilan? Ya, peradilan itu ada Mahkamah Agung kalau di pusat, ya itu peradilan. Kemudian pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri, ya. Pengadilan negeri itu ada di kabupaten, pengadilan tinggi ada di provinsi, Mahkamah Agung ada di Jakarta. Kemudian ada lagi Jaksa Agung, ya. Jadi kejaksaan itu juga termasuk badan peradilan atau penegak hukum yang dapat menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat. Nah, tentu kita jaga tetap bahwa pengadilan harus netral, tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk pemerintah yang berkuasa sekalipun, karena pengadilan itu adalah punya kemerdekaan, punya kebebasan untuk menentukan. Keadilan itu nggak boleh ada intervensi. Itu yang perlu kita jaga dari generasi muda, agar para penyelenggara negara, khususnya dalam bidang pengadilan itu, agar mencerminkan keadilan masyarakat. Dengar? Itu fungsi negara kesatuan. Ya. Kemudian berikut cita-cita sekarang. Tujuan negara, cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia. Nah,
Tadi Pak sudah katakan itu amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua. Nah, tadi kan dalam tujuan negara ada di alinea keempat, ini alinea kedua. Bunyinya alinea kedua itu dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan di gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka. Nah ini tulisannya yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan ya. Anak-anak harus hafal itu ya. Pembukaan kan ada 4 alineanya. Pembukaannya ada 4 alinea maksudnya. Alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia itu ya. Kemudian kedua dan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu kalimatnya. Yang ketiga berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. Nah yang keempat itu baru tentang tujuan negara. Nanti anak-anak lihat lagi di buku Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen ya. Itu anak-anak mesti tahu ini alinea keberapa ya. Jangan sampai lupa itu. Nah, tujuan NKRI ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Tadi Pak sudah singgung. Pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Intinya, kalian cukup tulis itu aja intinya ya. Ke berikutnya masih alinea keempat, memajukan kesejahteraan umum. Jadi pemerintah bersama rakyat bagaimana caranya agar masyarakat secara umum ini sejahtera. Situasi seperti sekarang misalnya kasus pandemi, kemudian ada PPKM darurat level 4, 3, 2, 1. Itu harus ada, jangan sampai rakyat tidak makan, maka diberikanlah bantuan sosial. Macam-macam bantuannya, ada PKH, ada bansos, ada prakerja, gitu ya. Itu semua adalah uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah. Dalam situasi ini, ya pemerintah mau tidak mau harus membantu rakyatnya. Jangan sampai rakyat tidak makan dalam situasi yang seperti ini. Karena kita sudah mengalami situasi pandemi yang belum juga reda gitu. Jadi anak-anak Pak harapkan juga tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, prokes terutama, jangan bosan-bosan gitu ya. Untuk siapa? Untuk diri kita dan orang lain. Berikutnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa? Ya tentu anak-anak diusahakan sebaik mungkin mengikuti pendidikan di sekolah ya, di sekolah formal utamanya seperti anak sekarang di SMK ya, negeri atau swasta, saya kira sama, keabsahannya sama, enggak masalah. Oh di negeri lebih hebat, tidak. Saya kira tergantung pada bagaimana sistem pendidikan itu sendiri dan anak-anak sebagai pelaku melaksanakan pendidikan itu sendiri ya. Dimanapun anak sekolah kalau nggak mau serius ya setengah-setengah nggak akan berjalan lancar. Itu ya mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya anak-anak harus pertama memegang pendidikan itu sendiri, sekolah, baik sekolah formal maupun informal. Berikutnya, terakhir ini, ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia sebagai bagian dari negara dunia, wajib ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia agar Indonesia diakui sejajar dengan negara-negara lain. Bagaimana caranya menjaga itu? Nah, kita bersama-sama saling membantu juga. Biasanya Indonesia juga membantu negara lain. Kalau kita kesulitan dibantu oleh negara. Kita tidak bisa lepas, tidak bisa mengurung diri tanpa mengikuti diri. Saya kira itu sampai di cita-cita dan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, di sini sudah jelas alinea kedua dan alinea keempat. Ya,
Ingat anak itu jangan sampai lupa alinea di pembukaan ada 4 alinea. Alinea 1 kalimatnya seperti apa ya? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, kalau ada masih penjajahan di dunia, kita harus turun tangan. Oke, saya kira itu saja dulu untuk hari ini. Kurang lebih bisa sampaikan anak-anak harus lebih banyak membaca di rumah ya. Kemudian diringkas misalnya diskusi dengan temannya terutama yang dekat, jaga prokes, ingat ya. Semoga sehat selalu karena waktu ini sudah habis pas. Saya akhiri dengan Parama Santi. Okay. Om Santi 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 Om. Terus 73. 73. Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bertemu dengan Pak di pembelajaran kamar tamu. Di mana sebelumnya setelah kita bahas mengenai ruang lingkup kamar tamu itu sendiri ataupun ruang lingkup housekeeping, kali ini kita akan bahas mengenai job desk, job description. Jadi apa saja tugas dari petugas housekeeping itu sendiri, kemudian posisinya berada di mana, ya. Sebelum lebih lanjut, Pak ingin menegaskan kembali ataupun persepsi terhadap pengetahuan yang telah kalian dapatkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi, di housekeeping department tersebut dibagi menjadi 3 section. Coba berikan Pak apa saja section yang ada di housekeeping department. Yang bisa silakan nanti hands up ya. Oke, ada 5 orang yang sudah angkat tangan.
Siapa nih? Mang Ayu. Silakan. Intan, Pak. Intan, Pak. Oh, Intan. Ya, Ya, AP berapa? AP5. AP5, silakan. Room section sama public area sama laundry section. Oke, room section, public area, sama laundry section. Oke. Ya. Dari ketiga tersebut, jadi tugas masing-masing section, siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Dea. Intan AP 5 ada Dea. Sekarang Dea. AP 10. 10, oke. Tugas dari room section yaitu memelihara kamar-kamar hotel seperti kebersihan, keindahan, dan kenyamanan tamu selama tamu berada di hotel tersebut. Dan tugas public area section adalah menangani semua kebersihan, kerapian, kelengkapan semua tempat umum yang berada di hotel. Ketiga, laundry section mencuci semua linen atau kain-kain baik itu house laundry maupun guest laundry yang berhubungan dengan hotel. Makasih. Oke, terima kasih Dea. Jadi yang lain Pak harapkan juga bisa ataupun dapat memaparkan apa yang telah Pak berikan sebelumnya. Jadi tolong dibaca-baca kembali. Ingat, kalian tuh berada di akomodasi perhotelan bahwa roh kalian ataupun roh SMK ini itu bersumber dari housekeeping department dan pronopis department. Jadi wajib kalian kuasai materi dengan ataupun tentang hal yang berkaitan dengan kedua departemen tersebut. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai job description pada housekeeping department. Ya, job description, job desk, gitu ya. Job desk itu sendiri merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab. Ya, tugas dan tanggung jawab yang ada di housekeeping department. Jadi Pak khususkan, bukan nanti semuanya Pak ambil ataupun Pak berikan. Jadi dikhususkan karena ini merupakan kamar tamu, jadi kalian tuh hanya mempelajari seksi-seksi ataupun kepala pimpinan yang paling tinggi, serta nanti apa tugas dan tanggung jawab yang ada di kamar tamu. Tidak serta-merta nanti keseluruhan yang ada di housekeeping department. Biar tidak bingung nanti ya. Oke. Jadi job desk ataupun tugas dan tanggung jawab housekeeping department. Kita akan mulai dari tugas yang paling pertama, gitu ya. Ataupun sebelumnya siapa yang bercita-cita menjadi general manager? Ada? Ada yang cita-citanya jadi general manager? Atau kebalik, saya sekolah di SMK Ratnawarta nanti biar bisa menjadi tukang bangunan, umpama. Ada seperti itu. Ada yang bercita-cita di luar dari bekerja di bidang pariwisata, artinya di luar pada itu. Pasti kebanyakan nanti memilih bersekolah sini agar dapat nanti berkecimpung di dunia perhotelan. Seperti itu kan? Nah, pernah kalian dengar ataupun pernah kalian bermimpi bahwa suatu hari nanti saya harus bisa menjadi seorang general manager? Atau cita-cita kalian, jadi apa kamu? Jadi orang yang sukses. Pernah seperti itu? Jadi orang yang sukses. Kalau ditanya, mau jadi apa nanti? Jadi orang yang sukses. Oke, Pak garis bawahi dulu. Jadi orang yang sukses. Ya, jadi orang yang sukses. Nah, kata sukses di sini ya, yang bagaimana dikatakan sebagai orang yang sukses. Sukses apa? Sukses dalam bidang apa? Karena nanti banyak sukses ya. Keberhasilan seseorang di dalam
mencapai tujuan yang telah dicanangkan, itu juga dapat dikatakan sukses. Maling bisa sukses? Bisa, ya. Seorang pencuri juga dapat dikatakan sukses ketika dia mencuri tidak ada yang mengetahui. Jadi sukses dari seorang pencuri. Apakah kalian kata sukses dalam diri kalian ataupun yang kalian sampaikan samakah dengan seorang pencuri sukses? Ya, sukses dalam bidang apa? Jadi nanti kategorikan kembali. Jangan semata-mata nanti kalian itu berpedoman saya ingin jadi orang yang sukses. Sukses di mata kalian tuh hanya berduit, punya uang banyak gitu ya. Bukan seperti itu ya. Kata sukses itu sendiri, ingat, sukses ada tujuan, ada capaian, itu sukses. Apa yang menjadi cita-cita digapai, sukses. Saya ingin membeli es campur di warung A. Begitu kalian nanti punya duit, ataupun punya uang, langsung beli ke warung A, mendapatkan es campur, berarti kalian sukses. Sukses apa? Membeli es campur. Nah, sekarang kalian ingin jadi apa? Setelah nanti tamat di sekolah ini, mau jadi apa? Karena penting bagi kalian, apalagi kalian itu sudah masuk dalam fase pendewasaan ataupun remaja. Jadi mau tidak mau kalian berkecimpung di bidang SMK, kalian harus bisa mandiri dan siap menjadi orang yang hebat. Karena SMK bisa, SMK hebat. Pak, seandainya saya tidak bisa dan tidak hebat, berarti kamu tuh bukan anak SMK. Ya, bukan anak SMK. Terus bagaimana caranya? Ya belajar. Tempah skill kamu. Sehingga kalian tuh nanti bisa mandiri, sopan, dan santun. Itu nanti moto dari SMK ya. Ingat ada kata mandiri. Dapat mencukupi kebutuhan sendiri. Itu minimal. Dapat mencukupi kebutuhan sendiri. Dari mana? Ya dari hasil kerja kamu. Bukan semata-mata nanti kerjanya ngapain? Minta-minta Pak sama orang tua. Bukan. Ya. Dari hasil keringat kamu dapat menghasilkan sendiri. Ya Pak acungi jempol, kamu sudah mampu menerapkan pola hidup di SMK. Jadi kalian karena masuk ke SMK, karena ada kata K, gitu ya, ataupun huruf K, itulah yang nanti membedakan kalian dengan SMA. Kalau K-nya itu adalah kejuruan, berarti kalian itu menjurus. Artinya ada keterampilan khusus yang kalian miliki. Ya, kalau SMU atau SMA itu menengah atas atau menengah umum berarti keseluruhan. Masih rancu, keladi aku bedan. Ya, bisa jadi apa? Ya, tergantung kalian nanti. Kalau SMK itu sudah jelas. Karena sudah menjurus. Oh, saya akan jadi ini. Bukan semata-mata jadi orang yang sukses. Ada nak metakon kalau dia apa benar nih? Jadi orang yang sukses. Bingung deh ya, bingung sukses ngapain? Sukses nganggur. Kan enggak, deh ya. Jadi kalian tuh harus menentukan diri sendiri, saya mau jadi apa? Ya, saya mau jadi apa? Kalau kalian tuh semata-mata nanti, masa mau nian kan hidup saya ada perkembangan apa? Ya kalau begitu ya jangan hidup gitu ya. Masih kalau mati itu ujung-ujungnya nanti. Ya kan? Makan masih mau nian kan saya ada kayaknya. Nah, do kenal beli HP baru, do ngetarang anak, gitu ya. Karena hidup ini ada suatu tuntutan kebutuhan, ya kebutuhan pokok dan kebutuhan primer, ataupun kebutuhan sekunder, gitu ya. Jadi nih pokoknya terpenuhi, nih sekundernya apa gaya hidup. Karena gengsi itu mahal. Ya kan? Karena gengsi itu mahal. Maka dari itu, ya bergayalah sesuai dengan penghasilan. Ya, mungkin nyidang untuk
Tetapi nanti kalau kamu tuh ingin gaya yang lebih tinggi, ya hasilkan yang lebih tinggi dengan cara apa? Tempa skill, kemudian terapkan di dunia kerja. Oke? Itu job description. Yang sedikit tidaknya nanti kalian tuh harus bisa mengimbangi. Saya mau gaji besar, berarti tugas dan tanggung jawab saya juga besar. Bagaimana caranya saya mendapatkan hal itu? Ya dengan cara bekerja keras. Apakah kalian melamar di hotel ataupun di dunia kerja nantinya baru masuk langsung dijadikan manajer? Tidak, ya tidak mungkin. Masuk pertama paling di training 3 bulan, training kerja. Bisa sekan megaya pusing. Dilihat, artinya kalian tuh diobservasi kembali. Dia yang melamar kerja ke sini, bisa nggak dia kerja? Ya. Bener nggak yang dia kerjakan? Kalau iya, diterima. Nanti ditempatkan yang paling bawah dulu. Ya. Tidak mungkin nanti serta-merta kalian tuh tempat posisi yang paling atas. Jadi apa? Manajer. General manager. Kalau kalian tuh nggak punya kemampuan ataupun skill khusus, ataupun SOP yang ada di sana, kalian tuh nggak ketahui, kalian berada di kedudukan yang paling tinggi, ya tahu-taunya besok lusa, hancur hotel itu. Karena nanti kepemimpinan tidak tahu SOP itu salah. Ya. Nah, maka dari itu, job desk ini penting, tuntutannya apa, silakan simak sekarang ya. Oke, yang pertama ada kata eksekutif housekeeper. Jadi pimpinan paling tinggi di housekeeping itu adalah eksekutif housekeeper. Ya, eksekutif housekeeper. Jadi nanti tidak ada kata manajer. Nah, ya, tidak ada kata manajer. Housekeeping tidak punya manajer, yang punya yang dia miliki adalah eksekutif housekeeper. Kira-kira apa tugas seorang eksekutif housekeeper? Ataupun ada yang mau bercita-cita sebagai eksekutif housekeeper? Ya, dia yang nanti memimpin di housekeeping. Oke, yang pertama adalah mengkoordinir seluruh section yang ada di housekeeping department. Jadi ruang lingkupnya adalah di housekeeping-nya, bukan berarti nanti di hotel. Mengkoordinir seluruh section yang ada di housekeeping department. Ya, mengkoordinir di section housekeeping department. Nanti screenshot aja. Kasihan kamu karena banyak job desk-nya. Ya, disimak aja ya. Kalau ini ditulis nanti kasihan tangannya. Di screenshot aja. Nanti waktu sambil santai baru disalin. Yang kedua, membuat planning strategi perubahan atau penggantian terhadap metode-metode yang telah ada. Jadi dia yang merencanakan strategi, merencanakan bagaimana metode yang akan digunakan ketika melakukan proses kerja di housekeeping. Atau penggantian metode lama menjadi metode baru. Sumpama jenis kamarnya itu masih tipe kuno, ya, tipe kuno. Bagaimana caranya meningkatkan penjualan? Ya dipermak kamarnya, ya, dipermak kembali sehingga kamar tersebut lebih menarik. Itu. Kemudian membuat dan mengajukan ilustrasi budget. Budget ini berhubungan dengan pembiayaan. Jadi dia yang akan membuat serta mengajukan. Kemana diajukan? Ya bagian akunting pembiayaan. Kasur ini sudah usang, artinya sudah kuno. Biar ada nanti peningkatan dari segi penjualan kamar, saya membuat dan mengajukan biaya terhadap penggantian bed gitu, Mama. Ya, jadi bed diganti, kemudian fasilitas yang lain dipermak, seperti itu kolam renang, umpama dipermak, ya itu dibuat terlebih dahulu pengajuan ilustrasi budgetnya, RAB-nya kalau enggak gitu ya. Kalau lebih kerennya itu RAB, rencana anggaran biaya, itu RAB. Jadi nanti dibuat dan diajukan. Setelah dibuat, lalu diajukan. Terus setelah diajukan, apakah akan sudah keluar uang? Belum. Ya.
Nanti dikoordinasikan kembali. Ini benar nggak pembelian ini segini harganya, ini segini harganya. Terus terakhir ada uang apa enggak? Kalau ada, ya oke, tok palu, tek, selesai, keluar uang, lakukan proses perbaikan seperti itu. Kemudian melakukan evaluasi kerja dan mencari metode baru. Dalam kegiatan menerima tamu di kamar, itu umpama. Cara mengetuk pintu salah, digedor pintunya sehingga tamunya sering komplain gitu umpama. Terus bagaimana caranya? Dicarikan metode baru. Biar nanti tamunya tidak terlalu terganggu ataupun tidak komplain, diganti. SOP menggedor pintu dihilangkan menjadi menekan bel, umpama, menekan bel kamar. Oke. Setelah dipasang ternyata ya signifikan berhasil, tamunya merasa nyaman, tidak ada gangguan. Sumpama lagi di kamar tamu wardrobe atau lemari, ya bahasa kerennya wardrobe, almari itu dipasang hanya memiliki rak tumpuk, tidak ada rak gantung, ya. Hanya rak tumpuk. Ternyata yang dibutuhkan tamu itu kebanyakan rak gantung. Oke, itu diganti. Boleh. Nanti apapun hal-hal yang dapat memberikan nilai tambah terhadap hotel, itu dilakukan evaluasi hasil kerja. Ataupun evaluasi, kemudian diterapkan metode baru. Seperti itu. Ada eksekutif housekeeper yang punya tugas. Lalu melakukan observasi dan melakukan purchase, request untuk kebutuhan barang-barang. Observasi, apa itu observasi? Ada yang tahu observasi? Kalau ada Pak kasih nilai khusus langsung. Kan sering dengar kata observasi. Sebenarnya ngapain observasi itu? Dua orang, Listia Dewi sama oke Listia dulu. Silakan Listia. Permisi Pak, sebelumnya sudah kedengaran suara saya? Masih kecil, silakan didekatkan sedikit. Sudah kedengaran Pak? Ya, dengar. Menurut saya, melakukan observasi itu melakukan pengamatan terhadap sesuatu. Pengamatan terhadap sesuatu. Oke, ada yang lebih spesifik lagi jawabannya, silakan. Siapa nih? Ya, silakan. Menurut saya, observasi adalah pengamatan terhadap objek untuk mengetahui informasi yang tepat. Oke, pengamatan terhadap objek untuk mengetahui informasi yang tepat. Ada lagi yang lebih spesifik? Oke, silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Apakah sudah kedengaran suara saya? Ya, sudah. Jadi, observasi menurut saya itu adalah melakukan pengamatan secara detail yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, semua jawaban sudah mengena. Jadi, Pak cuma mempertegas, sudah bagus jawaban semua. Terima kasih atas partisipasinya dalam hal memberikan pendapat. Jadi, observasi, ya, observasi itu adalah pengamatan secara langsung. Jadi kalian tuh nanti melakukan pengamatan secara langsung. Oke, yang tadi melakukan ataupun memberikan pendapat, sudah Pak catat beberapa nomornya. Nanti ada nilai khusus untuk kalian. Oke, kemudian purchase request. Purchase. Purchase. Request. Request permintaan. Purchase. Purchasing, itu sama, purchasing, purchase. Itu adalah bagian pengadaan, ya, pengadaan.
Jadi request purchase, jadi nanti apa permintaan satu barang-barang kebutuhan yang tidak ada menjadi ada. Itu processing nanti punya. Ya, purchase itu permintaan terhadap pengadaan. Baik dibelikan, dibuatkan, gitu ya, dipinjamkan, terserah nanti yang jelas barang itu ada. Ya. Kemudian melakukan kontrol dalam segi managing cost atau penghematan. Jadi keuangannya dikontrol di housekeeping department-nya. Jadi housekeeper yang mengontrol dari segi penggunaan dana yang ada di housekeeping. Kemudian melakukan inspeksi dengan metode on the spot checking. Jadi dia tuh eksekutif housekeeper terjun secara langsung, ya, terjun secara langsung ke mana? Ke objek pengamatan, yaitu kamar-kamar, ke area-area, ya. Kemudian ke laundry. Itu nanti dilakukan secara langsung, bukan semata-mata nanti mengamati melalui CCTV ataupun melalui kamera handphone ataupun hal-hal yang lain. Jadi dia tuh mengamati langsung terjun ke tempat pengamatan. Kemudian supervisi yang detail dan kritisisme terhadap semua kegiatan operasional. Jadi di sini ada supervisi itu proses penilaian, ya, supervisi penilaian yang detail dan kritis, ya, kritis. Yang bagaimana dikatakan kritis, gitu ya, yang nanti suatu proses ataupun sikap seseorang melakukan pekerjaan berpatokan pada risiko yang akan dijalani ataupun didapatkan. Ada ngajanan, ada apa di itu. Kemudian kamu, yang ngelodan kengken lane, itu kritis ya. Jadi nanti ada patokan risiko dalam suatu pekerjaan. Kemudian analisa terhadap segala bentuk keluhan dan action yang tepat. Jadi ada komplain, tamu komplain, bagaimana cara menangani komplain. Jadi seorang eksekutif housekeeper harus mampu menangani hal ini. Ketika tamu komplain, dia itu harus mampu meluruskan. Ya. Kemudian coaching, bukan ikan ya, coach. Coach itu apa? Pelatih ya. Coaching, training untuk semua staf housekeeping. Jadi dia yang sebagai pelatih ataupun pelatih kerja. Ya. Udah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, lagi satu. Melakukan internal meeting yang rutin untuk evaluasi hasil kerja dan solving problem yang timbul. Ya. Jadi seorang eksekutif housekeeper mampu memimpin rapat serta memberikan hasil evaluasi hasil kerjanya nanti. Solving problem, pemecahan masalah, ya. Dia yang nanti memberikan beberapa ide-ide tentang pemecahan masalah dalam meeting tersebut. Kemudian ada, sebelum kita lanjut ke asisten, ada pertanyaan dulu? Ada yang bercita-cita jadi eksekutif housekeeper? Kalau segini banyak tugasnya. Ada? Apa enggak? Saya enggak jadi eksekutif housekeeper, terlalu banyak kerjaan untuk saya. Oke, begini. Filsafat ataupun ibarat pepohonan, ya, pepohonan. Jika dia kecil, berarti angin yang menghempas itu kecil juga. Ya, kena hujan pun bedik ya, karena punya pun jenik. Kemudian setelah sekian lama tumbuh dan besar, semakin tinggi, ya. Berarti nanti tiupan angin yang diterima pohon itu juga semakin
kencang dan banyak ya. Maka dari itu besar ataupun tinggi suatu pekerjaan berarti tinggi pula risiko. Begitu juga penghasilannya ya tinggi juga ya. Oke Rian, silakan. Ya, baik. Selamat pagi, Pak. Ya. Baik, saya mau bertanya. Di luar dari tugas ini, apakah di saat menyelenggarakan event-event tertentu di hotel, eksekutif housekeeping punya tugas lain, Pak? Oke. Baik, bagus pertanyaan dari Rian. Pak mute dulu ya. Ya. Oke. Ada event. Nah, tergantung begini. Apa event yang ada di hotel? Misalkan perjamuan, makan gitu umpamanya. Berarti tidak ada hubungannya dengan kamar. Tidak ada hubungannya dengan kamar. Bukan berarti dia itu akan dapat lepas tugas, tidak memperhatikan kegiatan jamuan itu. Jadi eksekutif housekeeper tetap standby di hotel. Jadi yang mempunyai wewenang tugas terhadap kegiatan event jamuan tersebut itu adalah banquet planner. Itu bagian banquet namanya ya, banquet planner. Jadi ada petugas khusus terhadap event-event, misalkan wedding party, ada acara table manner gitu ya, ataupun nanti ada champagne party. Itu kegiatan event-event seperti itu nanti ya banquet planner yang punya. Terus karena dia mempunyai jabatan eksekutif housekeeper, apakah dapat tak acuh gitu umpamanya? Enggak boleh seperti itu. Tetap berada di jalur struktur organisasi hotel. Tetap masuk, akan tetapi akan bekerja saat dibutuhkan ketika event itu memerlukan pengetahuan terhadap kamar. Seperti itu, Rian. Mungkin ada pertanyaan lain dari Rian? Oh ya, untuk sementara segitu dulu, Pak. Saya sudah puas, Pak. Oke, terima kasih, Rian. AP berapa, Terima Rian? kasih, Pak. Saya AP 5, Pak. Absen 27. 27. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Masih sisa 4 menit. Kalau ada silakan, kalau enggak Bapak akan buka slide baru dengan catatan pemaparan materi itu lebih singkat karena hampir sama dengan eksekutif housekeeper. Oke. Setelah eksekutif housekeeper itu ada asisten eksekutif housekeeper. Yang namanya asisten berarti di bawah dari eksekutif housekeeper. Ada ketua, ada wakil gitu ya. Jadi apa tugas seorang asisten? Yang pertama menerima laporan atau room status dari front office department. Apakah kamar tersebut sudah ditinggalkan tamu atau masih berada ataupun masih didiami tamu? Atau kamar tersebut masih dalam berkategori disewa tamu, namun tamu tidak ada di hotel. Ya, jadi room status ini diberikan oleh front office department. Jadi nanti tamu akan keluar ataupun tamu check in ataupun check out itu harus melapor ke front office department. Front office nanti yang memberikan informasi ke housekeeping. Itu. Karena itu, karena hubungan kerjasama ini sangat penting, tidak ada gap-gapan antara housekeeping dan front office. Ya, sama nanti. Kemudian membuat perencanaan terhadap penjualan kamar tentunya. Perencanaan dibuat oleh eksekutif. Bulan depan berapa bisa jual kamar, harganya berapa, kemudian pangsa pasarnya kemana. Ke Cina mungkin, ke Amerika, ke Australia, ataupun nanti ke luar negeri yang di mana. Ya, itu dibuat perencanaan. Kemudian mengevaluasi hasil kerja dan mencari metode-metode baru. Ya, sama seperti tadi. Kemudian mengusulkan dan mengusahakan pengadaan. Ya, sama. Processing-nya ya, purchase request. Kemudian mengawasi dan membuat perencanaan mengenai penambahan aset. Oke, jika nanti ada pembangunan ataupun building, pengembangan dari hotel, itu dibuatkan perencanaan. Oke, melakukan controlling atau managing cost, penghematan seperti tadi. Kemudian random checking semua wilayah kegiatan housekeeping. Jadi dicek on the spot
tadi on the spot checking ya. Menampung mana saya keluhan dari karyawan ataupun tamu. Ya, menangani komplain. Menyelenggarakan training, coaching, dan mentoring. Sama. Menyelenggarakan internal meeting dalam rangka evaluasi kerja. Ya, sama. Ya. Yang terakhir itu adalah membuat schedule dan log inventory peralatan housekeeping. Oke, schedule itu jadwal, log inventory itu adalah proses penggudangan ataupun pencatatan terhadap barang-barang yang dimiliki oleh housekeeping. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai housekeeping floor supervisor. Ya, tolong dipelajari di rumah terhadap 2 slide yang telah Pak paparkan tadi, karena nanti Pak akan tunjuk orang-orang yang harus dapat menjawab tugas dari eksekutif housekeeper dan asisten eksekutif housekeeper. Siapapun yang Pak tunjuk harus dapat memberikan tugas dan tanggung jawab. Disertakan penjelasannya. Seumpama begini. Tugas dari asisten eksekutif housekeeper. Apa tugasnya? Yang pertama, kamu menyebutkan menerima laporan atau room status dari front office. Apa maksudnya? Kamu tuh harus mampu menjelaskan hal tersebut. Seperti itu ya. Nanti siapapun yang mampu menjawab, Pak akan berikan penilaian. Yang kurang mampu, Pak anggap penilaiannya kurang. Ya. Oke. Karena sudah waktu di 9.45, mari kita akhiri. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga diri, kemudian jaga imun tubuh, berpikir positif. Ya, jaga diri, jaga keluarga. Oke, Pak akhiri dengan para Mas Sandi. Om Santi 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 Om.